له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang mulia dan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan sambung insyaallah ta'ala pembahasan kita dari Al-Jannah, surga. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian juga asbab dukhulil jannah, sebab kita bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kemarin pagi kita ambil al-fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kayanya. Maka pada kesempatan pagi hari ini akan kita ambil insyaallah ta'ala 3 orang pertama kali yang akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, 3 orang pertama yang bakalan masuk surga. Dibawakan di dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Apa kata beliau? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah, telah diperlihatkan kepadaku 3 orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. 3 orang yang pertama kali akan masuk surga. Dan 3 orang pula yang pertama kali akan masuk neraka. Yang pertama kali akan masuk surga adalah fasyahidu, orang yang mati syahid. Wa 'abdun mamlukun, hamba sahaya. Ahsana ibadata rabbih, baik beribadah kepada Allah meskipun dia menjadi hamba sahaya. Wa nasaha li sayyidihi, serta dia tetap memberikan nasihat kepada tuannya. Kepada Allah dia sangat baik, kepada tuannya juga dia baik. Karena hamba sahaya itu keterkaitannya 2, kepada Allah dan kepada tuan. Beda dengan orang merdeka, keterkaitannya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau hamba sahaya ini keterkaitannya kepada Allah, keterkaitannya juga kepada tuannya. Nah, baik dia beribadah kepada Allah, dia nasihati tuannya. Yang ketiga, wa afifun muta'affifun dzu'iyal, orang yang tidak minta-minta, menahan dirinya untuk tidak minta-minta, padahal dia punya anak tanggungan yang banyak, tapi dia sabar
Lebih baik dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menghinakan dirinya, tidak mau menadahkan tangannya kepada manusia. Wa amma thalathatun yadkhuluna an-nar, adapun 3 orang yang akan masuk neraka pertama kali, fa amirun musallatun, penguasa yang jahat, diktator, wa dzu tharwatin min ma la yuaddi haqqallahi fi malihi, orang-orang yang kaya tetapi tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Dan yang ketiga, wa faqirun fajur, fakir tetapi jahat. Fakir jahat. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu ya bagian dari perkara gaib. Tidak mungkin kita akan tahu siapa yang akan pertama kali masuk surga, siapa yang pertama kali akan masuk neraka, kecuali itu dari khabar dan berita dari langit, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid para hadirin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, 3 orang ini, 3 asnaf ini yang pertama kali setelah disebutkan secara umum bahwasanya fuqara'ul muhajirin, setelah disebutkan orang-orang alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi ada 3 kesimpulannya di sini. Pertama, asy-syahadah, orang yang mati syahid, yang mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjaga dirinya sehingga tidak minta. Dan yang ketiga adalah orang yang ikhlas atau hamba sahaya yang ikhlas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla serta menunaikan kewajibannya kepada tuannya. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, dukhulu usatil mu'minin al-jannah, masuknya orang-orang beriman yang maksiat ke dalam surga. Jadi mereka dikeluarkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan syafa'ah. Dengan apa? Syafa'ah. Bukan karena habis dosanya. Kalau habis dosanya, selesai, keluar, berarti tanpa syafa'ah. Dibawa oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun." Adapun penduduk neraka yang betul-betul menjadi penduduk neraka, maka mereka di dalam neraka itu hidup tidak, mati tidak, karena azab. Hidup tidak, mati tidak, karena dahsyatnya azab itu. La yamutu fiha wala yahya. Walakin, tetapi, nasun asabathumun nar bidzunubihim, sekelompok orang-orang yang terkena neraka gara-gara dosa mereka. Mereka lah orang-orang beriman, orang-orang bertauhid yang maksiat. Nah, bagaimana mereka? Jadi sangat beda perlakuan Allah Azza wa Jalla kepada kafir, musyrik, munafik
yang betul-betul kekal di dalam neraka, dengan orang beriman punya dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amatahum imatah. Ketika mereka masuk neraka langsung dimatikan. Langsung apa? Dimatikan. Tapi kalau penduduknya hidup tidak, mati tidak, terus berada dalam azab. Tapi kalau orang-orang beriman yang punya dosa besar atau yang lainnya dan tidak dimaafkan Allah Azza wa Jalla, jadi ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari syirik bagi yang dikehendaki. Ini tidak dikehendaki untuk dimaafkan, berarti apa? Harus masuk neraka. Nah, ketika mereka masuk neraka, mati mereka langsung. Ini rahmat Allah kepada mereka. Coba mereka tidak mati, bagaimana? Ayo, kan banyak orang ketika disiksa orang ambil mati dengan nyaluk, kan? Lebih baik saya mati katanya. Kenapa? Supaya selesai. Sebab dalam pepatahnya orang Arab mengatakan atau masalnya, inna syata la yudhiruha salkhuha ba'da dhabhiha. Kambing itu dia tidak akan merasa kesakitan dikuliti setelah dia mati. Nah, ini yang ngembek ke? Si tukang kurak ini. Kan tidak ada teriakannya, selesai dia. Nah, orang beriman ini yang punya dosa yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala masuk neraka mati. Subhanallah, rahmatullah. Hatta idza kanu fahma, dan apabila mereka sudah menjadi arang. Lagu ini Malik ini sudah menjadi apa? Arang. Udzina bisyafa'ah, barulah Allah mengizinkan mereka untuk dibantu. Jadi wah motong eta. Naudzubillah. Setelah mereka menjadi arang, barulah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi bantuan. Faji'a bihim dhabairu dhabair, lalu didatangkan oleh Allah mereka itu berkelompok-kelompok di syafaat, bukan satu dua, berkelompok-kelompok. Fabuthu ala anharil jannah, lalu mereka itu ditumpahkan di sungai-sungai surga. Untuk apa? Untuk dicuci dulu, untuk dibersihkan dulu. Tsumma qila ya ahli jannah afidhu alaihim, setelah mereka ditaruh di pinggir sungai surga itu, Allah berfirman kepada penduduk surga, ayo penduduk surga, siram mereka. Siram mereka. Fayambutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sayl, lalu mereka mulai tumbuh bagaikan tumbuhnya biji-bijian yang dibawa hanyut oleh air banjir yang tumbuh di pinggir sungai atau pinggir kali. Bagaimana suburnya. Dan pertumbuhan di akhirat tidak sama dengan pertumbuhan di dunia. Pertumbuhan di akhirat itu instan. Ya. Celup, tumbuh langsung. Ya. Kalau kita kan di sini butuh proses. Sebagaimana nanti akan datang insyaallah taala. Ketika penduduk surga sudah puas dalam surga, Allah tanya masing-masing, "Ayo, tamannau, berangan-angan apa maumu?" Ada satu mengatakan, "Aku pengen punya anak," katanya. Langsung istrinya hamil melahirkan langsung besar, dewasa anaknya terus. Ada lagi orang Ansar ditanya, "Ayo, apa yang kamu inginkan?" "Saya ingin bercocok tanam, menjadi petani," katanya. Langsung dikasih oleh Allah bibit, begitu tanam langsung tumbuh, langsung besar, langsung berbuah. Semuanya apa di sana tuh instan. Masya Allah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqwaman yakhrujuna minan nar yahtariquna fiha." Ada sekelompok penduduk neraka itu keluar neraka sudah terbakar menjadi arang. Illa darata ujuhum
aw darat wujuhum, kecuali lingkaran wajahnya. Hanya ini yang tidak kena. Yang lainnya buwe bedang wah. Semuanya hitam semuanya. Buwe tapo wah. Habis. Kenapa? Karena mereka orang beriman punya dosa yang wajah ini. Innallaha harrama 'alan nar an ta'kula athara sujud. Allah haramkan neraka itu untuk memakan bekas sujud. Maka ini istimewanya yang namanya apa? Sujud ini. Nah, sampai sini dulu para jamaah. Ini masih panjang pembahasannya tentang orang-orang beriman yang maksiat, yang masuk ke dalam neraka dan dikeluarkan dari api neraka. Ini besok kita sambung insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu kalau ada pertanyaan. Fadhal. Mikno. Ya ini mungkin harus diganti anunya. Good. Siapa yang mengatakan Allah itu di atas aras, maka dia mengucap simak hukumnya kafir. Ya. Atau hampir terus. Biar angkat itu beta sirik, bingung dia. Jangan ada sirik, kan? Kalau kan berangkat kafir, terus mengatakan kafir itu kafir terhadap sesama ajaran Allah. Sampai ini. Ya sapeh nekut. Tapi itu pertanyaan yang tidak punya dalil. Yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Allah di atas aras maka dia mujassimah. Itu kan kata ahlul kalam, itu bukan katanya Allah, bukan katanya Rasul. Ya, bukan kata Allah, bukan kata Rasul. Maka dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai. Ya. Beliau rahimahullah taala mengatakan wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafar. Barang siapa mengingkari apa yang Allah sifati untuk dirinya maka dia kafir. Walaysa kullu ma wasafa Allah bi nafsihi tashbihun, dan tidak dikatakan tashbih apa yang Allah sifati untuk dirinya. Ya. Jadi yang mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy itu adalah mujassimah, adalah kafir, itu perkataan ahlul kalam yang tidak bisa diterima oleh dalil. Kenapa? Karena ahlul kalam mereka lah yang menjadi sumber bencana pengingkaran sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Sopo aja lu. Barakallahu fi Wa fi barakallah. Namun lagi berbeda terjaga ibadah niki sedangkan sekali ada hadis yang betul-betul berkualitas. Bang enggak ngaji doang semami. Kita menuntut ilmu saja, sebab tanpa itu kita tidak akan tahu. Ya, tanpa kita belajar kita tidak akan tahu bagaimana menjadikan ibadah kita berkualitas. Bagaimana kita bisa ikhlas, tentu belajar. Bagaimana kita bisa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu juga kita belajar juga. Wallahu taala ala wa ala. Oh ya kesum. Mulai kiamat kalau surga selalu mudah sholat kali-kali itu harus ngaji orang lain mereka berusaha. Ya, jaga apa? Ya, sholat ada yang itu? Oh telat kenapa ada yang ada? Iya, lihat para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat malas, ini sifatnya munafik. Jelas kesum? Allah taala alam. Bagus. Yang pertama
orang bertauhid yang berbuat maksiat akan dimasukkan Allah ke neraka dengan dimatikan. Apakah termasuk dosa besar? Jelas, dosa besar yang maksud ini. Asal bukan syirik, bukan kekafiran. Allah Ta'ala. Dan dosa ini tentu tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan karena tauhidnya ya selesai. Tapi ini kalau tidak dimaafkan karena status orang beriman yang jatuh dalam dosa besar, mati belum taubat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah maafkan, Allah maafkan. Kalau tidak dimaafkan, ya itulah dia tadi neraka. Tapi ujungnya masuk surga. Tapi kapan? Wah, gue jadi langas. Allah Ta'ala wa'ala. Ya. Yang kedua, orang-orang sering sebut itu bidadari itu di surga. Apakah ini sesuai dengan laki-laki yang meninggal bersama istrinya? Tidak semua orang yang istrinya beristri di dunia dia akan kumpul dengan istrinya di akhirat. Enggak. Ya bidadari. Istri. Cuma istrinya apakah masuk surga atau tidak? Kalau masuk surga ya akan beristrikan juga di surga dengan dia. Tapi kalau tidak, neraka. Bukankah para anbiya tidak diikuti oleh para istrinya? Padahal Nabi. Allah Ta'ala wa'alam. Abu Hal. Kosong ke? Kosong? Oh ini kan ya, Haji Samsudin nih. Dia kata nih. Mati. Oh, ndak ke neraka juga. Oh, lamun tamas surga aja bau udah teh. Susah tadi tamas surga nanti kan beda no. Allah Ta'ala wa'ala. Anu na, Joni. Baterainya. Dan bugoyan itu setahun mah. Terus doang baik kita gaji. Terus mingga kita siu. Le tugino. Terus itu mau mingga siu bilin teh lalu terus kita datang teh no. Baik. Kita bertanya sekarang, siapa yang zalim dulu? Apakah tokinya? Saya ikut jenggaknya tokino. Tokino. Ya pen anu doe. Dia doang gaji itu sampai setahun. Oh, tidak ada masalah. Boleh kita ambil paksa hak kita seperti itu. Ya, setahun dia gaji kita menyinggah kita cara tanpa tebilin ya, tidak ada masalah dia zalim itu tidak ada masalah. Allah Ta'ala wa'ala. Kacau. Nah, ketuan kata-kata. Arab dengan sunnah adanya ia memahami dengan sunnah bijak dalam hal lebaran ini adalah termasuk hal manhajiyah. Contohnya yang lebih para ulama salaf memasukkan berfikir seperti mengusap bukza termasuk hal manhajiyah karena kelompok lain yang berakidah lagi menolak mengusap khubza. Kemudian seperti Syiahnya memberikan contoh yang lain. Baik. Kemudian yang contoh lain seperti Khawarij dengan seorang menjadi pemerintah. Membaca menjawab ibadah salaf seorang bijaksana bijaksini. Baik. Pertama, ya kita katakan hukum berkaitan dengan masalah al-ibadah al-jamaiyah. Ya, orang dia menyelisihinya karena perkara fiqhiyah. Perkara apa? Fiqhiyah. Yang itu di sana ada ranah ijtihad. Maka ini sesuatu tidak bisa dikatakan serta-merta khawarij. Kenapa demikian? Lihat nasul hadis.
Ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, la yusalliyanna ahadukum adh-dhuhra illa fi Bani Quraidah. Janganlah seorang di antara kalian salat zuhur al-asr, salat asar kecuali di Bani Quraidah. Bukankah ini perintah pemimpin? Perintah Nabi SAW. Tapi sahabat berbeda memahami. Berbeda memahami. Apakah Nabi menyalahkan kedua-duanya? Tidak. Kalau kita tanzil, kita turunkan bab ini ke sana, demikian juga. Kalau dia an-iman, berdasarkan keimanan, dia menyelisih penguasa, maka inilah dia khawarij itu. Tapi karena melihat ini bab ijtihad, fiqhiyah, masih ada jalan orang berijtihad di dalamnya, maka kita katakan yaduru bainal ajr wal ajrain, berkisar antara satu pahala dengan dua pahala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Nggak bisa jadi? Habis juga baterai? Ngecas semuanya. Jadi dengan si di bagi beliau dia keluar dengan manhaj salaf gitu. Tidak bisa kita hukumi gara-gara bab itu. Dan kita lihat juga masalah kenapa dia menyelisihi. Nah itu dia. Nggak bisa langsung keluar di manhaj salaf sudah. Nggak bisa langsung. Tapi kita lihat dulu apa motivasinya, apa di belakang itu. Kemudian kita lihat juga prinsip umumnya. Apakah prinsip umumnya di atas manhaj salaf? Kemudian dalam bab ini dia ambil ijtihadnya para ulama. Kan tidak bisa langsung kita keluarkan dari manhaj salaf. Beda dengan prinsipnya, memang akidah aja nggak benar, apalagi yang ini yang disepakati saja mereka tidak ikuti, apalagi yang memang diperselisihkan. Allah taala wa a'lam. Iya. Apa zikir apa baca setelah sholat Id? Apa khusus? Tidak ada zikir khusus setelah sholat Id. Allah taala wa a'lam. Abu Sumayyah ada? Tadi dijelaskan Ustaz, apa namanya, yang masuk surga itu orang yang tidak meminta-minta Ustaz. Tidak meminta-minta. Seperti apa kaitannya di saat orang anggaplah mereka dia tidak mampu, tidak minta-minta, tapi malas bekerja Ustaz. Dia menelantarkan kekurangan anak istrinya. Dia tidak minta-minta tetapi Berarti kan dia kekurangan gitu kan. Tapi dia dengan kekurangan tersebut dia malas bekerja, menelantarkan anak istrinya. oh ini salah, malasnya yang salah. Bukan minta-mintanya, malasnya yang salah. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab. Karena Nabi SAW menyebutkan warajulu ya ra'in, seorang laki-laki suami bertanggung jawab dan akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Ali Budin, Haji Abdul Wahid. Dengan pelaksanaan lebaran yang kemarin itu membuat satu pertanyaan di hati saya, Ustaz. Kan memberangkat umroh itu yang dari sini berangkat sebelum Ramadan. Kemudian mulai puasa bersama pemerintah di sana. Lebih dahulu daripada di Indonesia. Ketika kembali ke Indonesia, kalau dihitung jumlah harinya kalau lebaran bersama pemerintah 31 hari. Nah, bagaimana yang Ustaz? Mohon penjelasan. Enggak ada masalah, boleh. Karena dia harus mengikuti ru'yah. Tidak dengan lebaran dulu tidak. Enggak boleh lebaran. Bagaimana lebaran belum kelihatan? Ibarat kita berangkat di sini sebelum maghrib, terbang ke Jeddah sampai Jeddah sore. Ya enggak boleh lah kita salat maghrib di sana, matahari di depan kita. Allah taala ala wa a'lam. Haji Rusdi. Jadi yang kepanan Ustaz. Jadi dosa apa no tagaw nanti na insyaallah. Dosa syirik. Kalau kita mati dalam keadaan syirik, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala binassil Quran. Quran menyebutkan ya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman
liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dari kesyirikan bagi yang dikehendaki. Allah taala ala wa alam. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, sakit dan sudah tidak ingat lagi pikun, bagaimana fidyahnya? Kalau dia pikun nggak perlu. Ibarat bayi. Bayi kan tidak perlu difidyahkan. Karena marfu'anul qalam. Yang difidyahkan itu sehat, pikirannya, akalnya, hanya fisik tidak mampu. Wah, ini fidyah. Kalau sudah pikun ya kembali seperti bayi lagi. Wallahu taala ala wa alam. Apakah berdosa anak betul-betul lupa mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anak satu orang? Kalau yang lain anak sudah keluarkan. Ya, kalau dia lupa, sekarang waktu ingat langsung dibayar, nggak ada masalah. Ibarat kita lupa sholat zuhur, tahu-tahu ingatnya besok. Ya kapan ingat langsung dibayar. Ya Allah taala ala wa alam. Ya, baik. Apa? Dua maka. Jadi ada menutian Ustaz. Apa ngana? Milik dia pada pagi ngaji. Tidak sama mereka kita masuk surga. Mereka jawab. Ndek. Ya. Lo kan dia gerang rajin ngaji dia ampun. Enggak kalian mah doang. Terajin nuntut ilmu no. No, apa tengah dong ta? Kan jelo di tengah wis na. Masa tengah wis maghrib bunda? Ya merangkat siruben ini sumber fitnah nah ini. Harta itu dinar dan dirhamnya sampai ini. Nah, jaga apa? Kan bisa kita atur, tergantung diri kita sebenarnya para jemaah. Bau jam 5 terselesai wah. Ini masa maghrib masih sudah ngorok sapi. La ilaha illallah. Ini yang dimaksud oleh Nabi itu apa? Wattaba'tum adnabal baqar. Kalian ikuti ekor-ekornya sapi. Maunya apa? Hina kita. Ingat ya, riba. Apa? Cocok pertanian. Kemudian peternakan. Dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Apalagi kadang-kadang teman mantu sapi mahal lebih kan. Hati-hati apa? Bahaya sapi ini. Ya Allah taala ala wa ala. Pak. Karena dosanya masih alwi, jadi nangkai ini berdua senina anak gari, jadi aku senina ikannya jadi si semama ini apa kata senina bilang nusus cerita apakah akal kita yang kalau keadaan deh, ya. Ajar ya. Oh ya, istrinya nusyuz. Nusyuz itu adalah istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suaminya. Apakah kekal kita neraka? Dia dah kekal lagu ngolo di julu sekitar 300 tahun, 400 tahun. Tergantung kesalahan. Nah, tergantung kesalahan. Kenapa? Karena yang masalahnya sehari-hari kiamat itu ka'alfi sana, seperti 1000. Ayat yang lain 50.000 tahun. Kah mungkin pun apa? Yang pun diterani Allah neraka ni kah? Jadi perlu diingatkan istri-istri itu. Surga nerakanya istri itu ada pada suami. Lidah kok surga neraka apa? Lamun patuh, taat, surga. Lagu lamun nusyuz. Dalam mendak nulik doang yang balik nah. Kemudian nak nulik dong palingin nah doang ide kan aku nah. Jaga dengan dia. Tangan yang balik. No. Mudah entah saya ini jalan. Mudah entah ketang ada jo. Bukan entah hampir nak ketang. Wallahu taala ala wa alam. Ka obang ocir.
Lebut tak diri, noak, sombong, saksi beda, darat terbaik. Namun tekatim baiti berarti apa? Otak teh bongol ini. Iya kan? Orang berakal nggak mungkin punya pilihan yang seperti itu. Pasti dia akan pilih selamat. Bahkan bukan sekedar selamat, menjadi orang pertama masuk surga. Dan itu orang punya al-himamul aliyah, cita-cita dan semangat yang tinggi. Masangnya pilihan ya jadi. Wallahu taala ala wa alam. Iya. Kan tiap niki makhluk sosial Ustaz. Ya, kena tampibi kah? Kan dunia itu menipu Ustaz. Jadi umbena itu na boleh doang minta dunia Ustaz. Ya, jadi dia kita salah isi kalimat dunia menipu itu. Kan jelas Allah menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Jelas apa? Ya selalu kan niatnya mengunta duit kayak contoh sama pondok. Nah, bekal dan duit kepeng angkat, niat doang. Bagaimana mensucikan jiwa dalam surat Asy-Syams? Mensucikan jiwa yang pertama adalah dengan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir dan musyrikin. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Kecelakaan bagi orang-orang musyrikin yang mereka la yu'tuna az-zakah. Apa kata para ulama tafsir ya tentang ayat ya la yu'tuna az-zakah? Mereka tidak menunaikan zakat. Mereka mengatakan la yu'tuna az-zakah ya dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 5. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati kafirun. La yu'tuna az-zakah ay la yutahhiru anfusahum bit tauhid. Tidak menunaikan zakat artinya tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid. Jadi zakat yang paling hebat itu tauhid. Zakat yang paling hebat itu apa? Tauhid. Allah taala ala wa ala. Baik, demikian para hadirin rahmatullah subhanahu. Ya, nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Ya. Kalau enggak ada kegiatan para jam maghrib isya jam-jam 7:30 mulai kita sebentar-bentar. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sadar khusus tak khusus ada kelemahannya.